Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di kantor UPT BPTPH, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, di mana di BPTPH ini ada satu lab yang melakukan pengujian juga perbanyakan APH, agens pengendali hayati. Di antaranya yaitu pembuatan trichoderma dan PGPR, di mana trichoderma itu merupakan entopatogen yang berfungsi untuk pencegahan hama dan penyakit tentunya, dan pengurai atau mempercepat proses dekomposisi daripada pupuk-pupuk yang kita simpan di saat pada waktu penanaman tentunya. Jadi ini sangat baik untuk mencegah hama dan penyakit. Kita ke dalam untuk melihat proses pembuatannya. Ini petugas-petugas lab kami ada di sini. Kebetulan ada Ibu Nini selaku penanggung jawab kepala lab di lab Agensi Hayati ini. Ada juga Ibu Sri, kemudian ada Pak Basir. Nanti akan ditunjukkan bagaimana proses dari pembuatan ini dari awal hingga jadinya trichoderma. Baik pada tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan, biasanya kita gunakan namanya trichoderma. Jadi proses perbanyakannya sampai dia dalam bentuk begini itu mengalami proses, melalui proses yang panjang. Dengan beberapa teman-teman di sini, ada beberapa yang bisa membantu untuk membuat trichoderma yang seperti dalam kemasan ini. Jadi dalam laboratorium kami ini prosesnya dari awal itu dari sampel tanah. Kita ambil di pertanaman, di sekitar ini, perakaran ini ada trichodermanya. Itu kita lihat di antara semua tanaman yang ada di lahan itu ada tanaman yang sehat. Nah dari sini kita bisa ambil bahwa oh mungkin di sekitar sini ada trichoderma yang ada di sekitar perakaran. Eksplorasi dengan mengambil sampel tanah seperti ini Pak ini. Jadi sampel tanahnya kita bawa ke lab, kemudian kita lakukan pemurnian. Itu kita tumbuhkan di cawan petri. Nah dalam beberapa hari itu kita bisa lihat kalau dia tumbuh dengan warna begini, kita harapkan bahwa oh ini trichoderma. Ini kita uji lagi, kita identifikasi melalui mikroskop, kita lihat apa betul yang tumbuh ini trichoderma atau cendawan yang lain. Nah setelah kita lihat identifikasi, kemudian kita lihat ujinya, kalau betul dia trichoderma kita uji, kita lihat kira-kira kerapatannya berapa. Nah sesuai dengan ininya 10⁻⁶. Kalau dia sampai 10⁻⁶, berarti ini sudah layak kita bisa digunakan sebagai bahan pengendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita membuat trichoderma dari media beras. Selain beras, bisa juga tongkol jagung, bisa ampas tahu, bisa dedak, bisa dari kulit singkong. Jadi pertama-tama itu kita cuci berasnya terlebih dahulu, kita tiriskan 15 menit, kita keringkan. Setelah itu kita masukkan di autoklav atau di dandang. Kita masak itu berasnya, jangan terlalu masak. Kenapa? Kalau dia terlalu masak, dia mudah kontaminasi. Jadi proses untuk mensterilkan itu trichoderma sebenarnya kami memakai autoklav yang di lab. Nah, kita terkendala dari listriknya. Kita sterilkan di kompor yang 2 mata begini, dia 2 jam. Setelah kita sterilkan, kalau sudah dingin baru kita masukkan di autoklav. Sekarang kita angkat, kita masukkan ke ruang inokubasi untuk didinginkan lagi. Ada tahap-tahapnya untuk infeksi di ruang inokulasinya. Setelah itu
itu kita simpan di sini untuk didinginkan. Kalau sudah dingin, baru kita infeksi yang makan starter trichoderma. Jadi kita tunggu lagi dingin, kira-kira ya 40 menit baru bisa kita infeksi lagi di hengkes. Kita melakukan perbanyakan isolat di tabung reaksi tadi. Ini langkah selanjutnya memindahkan starter isolat ke media agar-agar tadi nih yang PDA itu dengan menggunakan alat-alat sudah disterilkan pakai alkohol 75%. Starter trichoderma, kemudian kita pindahkan ke dalam. Hasilnya seperti ini ya. Setelah 2 minggu kita sudah bisa aplikasikan ke dalam. Jadi proses untuk perbanyakan dari media beras, kita masukkan dulu di engkes. Setelah kita masukkan di engkes, kita pakai alkohol 75% untuk mensterilkan tangan kita. Ini kita ambil. Terus ini tadi media beras. Kalau kita mau infeksi dengan trichoderma, media berasnya kita hentakan dulu. Hentakan, kenapa saya hentakan? Karena nanti dia mudah kontaminasi kalau berair. Gitu. Jadi setelah itu ini kan sudah steril. Kita tanamkan media atau isolat starter trichoderma yang sudah jadi. Jadi kita masukkan sedikit ke plastik tahan panas. Ya, usahakan starternya itu atau induknya itu kena dengan berasnya biar mudah terproses. Kita hektar. Nah, setelah itu kita inkubasikan selama 2 minggu. Jadi kita masukkan ke rak penyimpanan seperti ini. Jadi kita simpan itu selama 2 minggu baru bisa kita aplikasikan pada tanaman atau dicampur di pupuk kompos. Jadi dia ini tahan lamanya itu dia 3 bulan. Kalau sudah lewat dari 3 bulan dia berubah warnanya. Jadi kita simpan dia selama 2 minggu, kita tunggu hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini dia sudah berhasil yang namanya trichoderma. Bisa kita campur di pupuk kompos. Alhamdulillah trichoderma dari media berasnya itu sudah jadi. Kalau sudah jadi begini, kita kemas di plastik tahan panas, bisa juga di plastik yang seperti ini, siap untuk diaplikasikan pada tanaman. Ya, jadi ada beberapa agensi hayati yang kita kembangkan di lab agensi hayati Balai Proteksi ini, seperti trichoderma. Proses perbanyakan dan pengembangannya itu kami lakukan di sini, itu sebagai salah satu bahan yang kita gunakan untuk mengendalikan penyakit, di mana trichoderma ini sangat baik digunakan untuk mencegah penyakit pada beberapa tanaman hortikultura seperti pisang. Nah, salah satu keutamaan daripada trichoderma ini itu sifatnya mencegah. Jadi walaupun serangannya belum ada, itu kita bisa gunakan bersamaan dengan penggunaan kompos. Terima kasih atas dukungannya kepada kami. Mudah-mudahan ini berguna untuk masyarakat yang mungkin masih kurang mengetahui tentang adanya agensi hayati yang ada di laboratorium agensi hayati Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.